Dengan saya Cindy Sagita. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas pengamatan pada fungi atau kita sebut dengan jamur-jamuran. Nah, sebelum kita ke pembahasan, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang fungi, yuk teman-teman. Fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak bermotil. Tahukah bahwa fungi merupakan kingdom yang cukup besar? Bahkan fungi terdiri dari kurang lebih 50.000 spesies. Dan juga fungi memiliki karakteristik yang berbeda-beda loh, baik secara struktur, fisiologi, maupun reproduksinya. Jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama ada divisi zygomicota, yang kedua divisi ascomycota, yang ketiga divisi basidimycota, dan yang keempat divisi deuteromycota. Divisi zygomicota. Zygomicota adalah salah satu jenis fungi atau jamur yang memiliki bentuk spora dengan berdinding tebal atau zygospora. Lalu, apa saja sih contoh dari zygomicota? Yang pertama ada Rhizopus stoloniferus. Rhizopus stoloniferus ini untuk pembuatan tempe. Yang kedua ada Rhizopus nodosus. Rhizopus nodosus ini menghasilkan asam laktat. Yang ketiga ada Pilobolus. Pilobolus ini merupakan salah satu jamur yang biasa hidup pada kotoran hewan. Divisi ascomycota. Ascomycota merupakan salah satu jenis fungi atau jamur yang berbentuk spora dan dibentuk melalui generatif. Contoh ascomycota yaitu seperti Aspergillus wenti atau untuk pembuatan kecap. Divisi basidimycota. Basidimycota merupakan salah satu jenis fungi atau jamur yang memiliki bentuk tubuh besar atau makroskopis dan memiliki spora yang terbentuk dalam basidium. Adapun contoh basidimycota yang pertama yaitu ada Ustilagomaides atau jamur api. Jenis jamur ini bisa kita temukan pada batang kayu. Yang kedua yaitu ada Amanita phalloides dan Amanita muscaria atau jamur beracun. Habitatnya ini di daerah subtropis. Dan yang ketiga ada Auricularia polytricha atau jamur kuping. Jamur jenis ini bisa dikonsumsi loh teman-teman. Divisi Deuteromycota. Deuteromycota merupakan jamur yang tidak sempurna atau memiliki sifat saprofit pada materi senyawa organik. Nah, sebagian besar dari jenis jamur Deuteromycota ini hidup sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi sebagai penyebab utama rusaknya beberapa tanaman budidaya. Adapun contoh dari Deuteromycota, nah yang pertama yaitu ada Monilia cytophylla atau jamur oncom. Yang kedua yaitu ada Microsporum. Jamur jenis ini penyebab penyakit kura. Pada pengamatan jamur, kami memakai 4 bahan, yaitu yang pertama ada roti, nasi, tempe, dan bonggol jagung. Pengamatan pada nasi oleh Siva Ramadhani. Hari pertama, nasi diletakkan di 2 wadah yang berbeda dan tempat yang berbeda, yaitu tempat yang terkena sinar matahari dan tempat yang tidak terkena sinar matahari. Hari kedua, nasi tidak mengalami perubahan, namun pada wadah yang tertutup, nasi bertekstur mengering dan lembab, sedangkan pada wadah yang terbuka, nasi bertekstur keras dan mengering. Hari ketiga, nasi yang berada di tempat terbuka semakin mengering dan mengalami perubahan warna, yaitu kekuning-kuningan. Sedangkan pada wadah yang tertutup, nasi mulai mengeluarkan aroma busuk dan mulai mengeluarkan spora jamur yang berwarna kecoklatan. Hari keempat, nasi pada wadah terbuka sudah mulai mengeluarkan aroma busuk sebagai pertanda jamur akan tumbuh. Sedangkan pada wadah tertutup, jamur sudah mulai kelihatan menghitam. Hari ke-6, pada wadah yang terbuka jamur sudah tampak tumbuh, sedangkan pada wadah tertutup jamur semakin banyak dan menutupi seluruh nasi pada wadah tersebut. Hari ke-7, pada wadah terbuka jamur sudah mulai tampak menghitam, sedangkan pada wadah tertutup jamur tumbuh semakin banyak. Nah, jamur yang terdapat pada nasi adalah kapang dari filum Zygomicota yang banyak menghasilkan enzim protease, yaitu Rhizopus olignosporus.
Zygomicota memiliki ciri-ciri miselium bercabang banyak dan hifa tak bersekat sehingga terlihat seperti pipa atau bulu. Tubuh tersusun dari stolon rizoid dan sporangiovor. Tidak memiliki tubuh buah. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi reproduksi seksual dengan zigospora. Sebagian subprofit makanan sisa atau tumbuhan sisa sebagai parasit pada manusia dan tumbuhan, menguntungkan bagi lumut gerak. Pengamatan pada bonggol jagung oleh Agus Wahyuda. Pada bonggol jagung yaitu Aspergillus flavus. Aspergillus flavus ini memiliki hifa, tidak bersekat atau sinosis. Aspergillus flavus ini merupakan kapang sporofit di tanah yang umumnya memainkan peranan penting sebagai pendaur ulang nutrisi yang terdapat pada sisa-sisa tumbuhan maupun binatang. Klasifikasi dari Aspergillus flavus adalah kingdom fungi, phylum Ascomycota, kelas Eurotimicota, ordo Eurotiales, famili Trichocomicaceae, genus Aspergillus, dan spesies adalah Aspergillus flavus. Pengamatan jamur pada tempe oleh Dwi Sekar Andini. Jamur yang terdapat pada tempe memiliki nama latin yaitu Rhizopus oryzae. Merupakan mikroorganisme semi-sapropit dan organisme anaerob. Jamur tempe memiliki ciri utama yaitu miseliumnya tidak bersekat, yang juga merupakan ciri utama dari famili Mucoraceae. Jamur tempe terbentuk dari beberapa tipe hifa. Apa saja tipe hifa? Yaitu stolon, rizoid, dan sporangiopor. Nah, adapun klasifikasi dari jamur tempe tersebut, yang pertama kingdom fungi, divisi Zygomicota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus oryzae. Dan yang terakhir, pengamatan jamur pada roti oleh Habibunisa. Berikut adalah klasifikasi dari jamur Rhizopus yang tumbuh pada roti. Kingdom ialah fungi, divisi Zygomycota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, genus Rhizopus, spesies Rhizopus sp. Ciri morfologi berikut ini adalah yang terjadi pada jamur Rhizopus stolonifer. Yang pertama terdiri dari benang-benang hifa yang bercabang dan berjalinan membentuk miselium. Kedua, hifa tidak bersekat. Ketiga, septa atau sekat antar benang hifa biasanya hanya ditemukan pada saat sel reproduksi tersebut terbentuk. Selanjutnya, ciri-cirinya ialah dinding selnya tersusun dari kitin, kemudian koloni berwarna putih berangsur-angsur menjadi abu-abu, stulon halus atau sedikit kasar dan tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. Nah, pada habitatnya, Rhizopus sp stolonifer itu di tempat lembab, hidup sebagai saprofit pada organisme mati, misalnya pada bahan-bahan makanan seperti roti. Makanya pada roti yang keadaan tertutup tumbuh spora jamur Rhizopus stolonifer. Sekian dan terima kasih dari pengamatan yang telah kelompok kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.